Ya, pokok-pokoknya sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KWI. Saya merumuskannya dengan jalan yang berbeda, tapi isinya kira-kira sama. Waktu perintah pertama Bapak Suci akan datang ke Indonesia, saya diajak oleh Bapak Uskup Ketua KWI, Bapak Uskup Anton, untuk memberikan pernyataan pengumuman kedatangan itu secara resmi. Dan pada waktu itu saya mengatakan antara lain, kehadiran fisik Paus Fransiskus di Indonesia itu penting, sangat penting. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah mempelajari gagasan-gagasannya, memperdalamnya, dan bukan hanya ajaran-ajaran seperti yang disampaikan oleh Bapak Uskup Anton tadi, Laudato Si, Fratelli Tutti, dan sebagainya, tetapi juga teladan hidupnya. Saya ingat betul pada tahun 2014 ada satu penelitian yang dilakukan oleh suatu majalah internasional mengenai peranan 50 pemimpin dunia. 50. Saya terkaget-kaget pada waktu itu karena baru 1 tahun sesudah Paus menjadi pimpinan gereja Katolik, penelitian itu menempatkan Paus Fransiskus sebagai yang nomor 1 dari antara 50, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kemanusiaan. Angela Merkel pada waktu itu Perdana Menteri Jerman, itu ada di nomor 2. Itu sangat menarik bagi saya. Oleh karena itu saya mencoba untuk meneliti, mempelajari riwayat hidupnya. Ketika saya mempelajari riwayat hidupnya, apa yang beliau sampaikan, lontarkan sebagai gagasan, sebagai dokumen yang ditulis, dan pilihan-pilihan hidupnya, itu ternyata berawal pada waktu beliau berusia 17 tahun. Waktu itu namanya masih Jorge Bergoglio. Lalu ceritanya begini. Tanggal 21 September itu di Argentina selalu menjadi hari orang-orang muda. Jorge Bergoglio mau pergi ke pesta itu, tetapi di tengah jalan, dalam perjalanan itu dia melewati satu gereja Katolik tentu saja, dan di situ dia melihat seorang pastor. Maka dia mengambil keputusan untuk menerima sakramen tobat. Dia masuk, dan entah bagaimana, nanti bisa diceritakan, bisa dibaca di dalam riwayat hidup beliau, pengalaman akan Allah yang menancap di dalam hati, yaitu Allah yang Maha Rahim. Itulah yang di dalam buku yang baru saya baca. Ketika dia ditanya oleh seorang wartawan, dia menjawab bahwa Allah itu bernama kerahiman. Mercy is the name of God. Ini adalah pengalaman yang sangat mendalam. Mungkin bahasa saya agak aneh, bukan praktis, tetapi ini pengalaman batin seorang beriman. Itulah yang sampai sekarang ditulis. Ini kalau membaca, melihat logonya Paus Fransiskus, tulisannya adalah Miserando atque eligendo. Itu bahasa Latin yang adalah salah satu potong kalimat dalam kisah panggilan Matius. Ia, Yesus, melihat Matius dengan mata penuh kerahiman dan memanggil dia. Miserando atque eligendo itu dia baca pada waktu berusia 17 tahun. Dan sekarang dipakai sebagai moto semboyan pontifikatnya, sudah dipakai pada waktu beliau menjadi uskup di Buenos Aires. Nah, pengalaman batin seperti itulah yang bisa menjelaskan mengapa Paus berlaku seperti ini.
Mengapa Paus menulis dokumen seperti itu? Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya baik membacanya, rumusannya begini. Sumber utama dari gagasan dan pilihan-pilihan hidup Paus Fransiskus adalah pengalaman otentik tentang Allah, Allah yang kerahimannya tanpa batas. Allah yang kerahimannya tanpa batas yang dialami itu berbuah pada transformasi pribadi. Bertransformasi, kalau bahasa lainnya, hidupnya diperbaharui. Kalau memakai istilah yang alkitabiah, ia mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama. Ini kalau bahasa salehnya. Dan itu jelas, transformasi pribadi itu tampak di dalam pilihan-pilihannya sampai sekarang. Sumbernya pada usia 17 tahun, pengalaman yang buahnya sampai sekarang. Saya ambilkan contoh kecil, simbol. Seorang paus itu kalau memakai sepatu warnanya merah. Coba nanti perhatikan Paus Fransiskus pakai sepatu merah apa enggak? Beliau selalu memakai sepatu hitam dan sudah ada garis-garisnya. Itu artinya sudah dipakai lama. Entah nanti kalau ke Indonesia diberi sepatu dari Cibaduyut atau mana yang ini kecil, tetapi sangat simbol transformasi pribadi. Pilihan lain. Ketika pertama kali beliau keluar dari Vatikan, yang dituju adalah suatu pulau kecil di bagian selatan Italia, Pulau Lampedusa namanya. Itu adalah tempat para pengungsi imigran dari Afrika masuk ke Eropa untuk mencari hidup yang baru, seperti Pulau Galang tahun 70. Pilihan. Beliau di situ merayakan Ekaristi. Altarnya apa? Altarnya itu perahu rusak. Jadi tidak seperti altar di katedral di sini atau di mana yang dihias dengan bunga dan sebagainya itu. Tetapi dengan perahu rusak yang dipakai oleh para imigran menuju tanah harapan baru, tapi tidak sampai tenggelam di laut. Itulah yang dipakai sebagai altar. Sangat simbolik. Nah, transformasi pribadi ini, pilihan-pilihan ini berbuah pada transformasi institusi. Gereja yang sedang berubah dan terus berubah. Bahwa sekarang beliau tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal bersama dengan para fungsionaris Vatikan. Itu juga pilihan yang sangat simbolik. Para wartawan membacanya, ini simbol dari pergeseran dari pola kepemimpinan monarkis raja menuju kepemimpinan yang servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Perubahan besar. Pilihan lain yang juga sangat simbolik adalah kalau melihat misalnya pada hari Kamis Putih menjelang Paskah, itu ada upacara pembasuhan kaki. Sebelumnya yang dibasuh kakinya itu 12 rasul, pasti semuanya laki-laki dan tokoh-tokoh, orang yang terpandang. Ketika Paus Fransiskus dimulai dalam masa pendidikannya, yang dicuci kakinya bukan hanya laki-laki, perempuan juga, bukan hanya orang-orang terpandang, bahkan saudara-saudara kita yang sedang berada di penjara itu pun dipanggil dan dibasuh kakinya, dicium kakinya. Bukan hanya orang Katolik, tetapi Muslim juga dicuci kakinya. Transformasi institusi yang sedang berjalan di dalam gereja, dan transformasi itulah yang sedang berjalan dalam sinode yang sudah berlangsung tahun 2023 sampai tahun 2024. Bapak Uskup Ketua KWI, Bapak Uskup Anton itu hadir nanti pada bulan Oktober melanjutkan pembicaraan sinode pada tahun 2023.
itu bagi saya sangat menarik. Dan tentu saja transformasi itu bisa bermacam-macam buahnya. Harapannya sekarang, tadi saya mengatakan kalau kita bisa belajar dari Paus Fransiskus, kita semua kan orang-orang beriman. Saya sengaja tidak menggunakan kata agama, karena agama itu bisa dimanipulasi, dipakai untuk alat politik dan sebagainya. Tetapi kalau iman, tidak. Iman yang otentik, tandanya adalah transformasi. Transformasi pribadi akan berbuah pada transformasi institusi. Kalau proses ini berjalan di dalam bangsa Indonesia, negara kita akan menjadi negara yang seperti dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama. Jadi bagi saya, belajar dari semboyan Paus Fransiskus, Miserando, Aquila Vicendo itu sangat menarik sejarahnya panjang.